Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala rasa puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, utamanya nikmat berupa riayah iman dan Islam. Tentu bentuk syukurnya adalah dengan kita ikhtiarkan setiap wasilah yang Allah sediakan supaya nikmat iman, nikmat Islam itu lazim melekat terus pada diri kita sampai saatnya besok kita pulang menghadap Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu, saya hari ini menggantikan Ustadz Talminto Budi Utomo. Nah, insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan yang kemarin. Jadi manusia itu sedikitnya Allah ilhamkan 3 potensi. 3 potensi itu, yang namanya potensi, bisa mewujud menjadi sesuatu yang positif, tapi pada gilirannya juga bisa mewujud menjadi sesuatu yang negatif. Ya. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah amarah. Yang kedua, syahwat. Yang ketiga akal. 3 bentuknya immateri, bukan materi, bukan benda. Tapi 3 ini adalah sebuah dorongan atau kecenderungan yang besar yang mampu menggerakkan atau menjadi sumber motivasi dari manusia untuk melakukan sebuah amal. Amarah, kalau sudah dikuasai orang itu dengan sifat ini, apapun bisa dia kerjakan. Dia akan menggunakan semua potensi yang dia miliki, semua sumber daya yang dia punya untuk melampiaskan amarahnya. Ini kuat sekali. Kemarin kita sudah bahas, bukan dimatikan, karena memang ini sifat yang melekat pada manusia, tapi diarahkan. Dan yang kedua, kita bahas hari ini, syahwat. Syahwat ini juga luar biasa, Bapak Ibu. Ketika sudah menguasai seorang manusia, maka semua sumber daya yang dia punya akan dikerahkan supaya syahwatnya terpenuhi. Nah, maka sebelum sampai ke sana kita mesti memahami dulu apa itu syahwat. Biasanya kalau bicara syahwat, itu nanti gandengannya itu mesti ada hawa nafsu. Hawa nafsu sendiri ada hawa, ada nafsu. Ini bedanya nopo nih. Gitu, ada hawa, ada nafsu, ada syahwat. Ya, tentu 3-tiganya punya makna Bapak Ibu sekalian dan akan menjadi sempurna nanti kemampuan kita mengendalikannya ketika kita memahami apa maknanya. Jadi sebelum sampai ke syahwat, hawa, nafsu. Biasanya yang sering digandeng itu Ibu. Nafas, nafsu itu nafas. Mufrad, tunggal. Kalau jamak namanya anfus. Okay. Jadi maknanya nafas itu kalau secara bahasa itu maknanya diri. Kalau Ustadz Adi Hidayat mengatakan nafas itu adalah sebuah keadaan di mana jasad dan ruh masih bersatu. Ya, seperti kita hari ini. Ditandai dengan masih bernafas. Maka dari nafas yang masih ada itu adalah dia masih bernafas. Jadi ada jasadnya, ada ruhnya. Itu nafas.
Jadi maknanya secara disebut sebagai diri. Tapi ada kalanya juga menunjuk makna jiwa, nafas itu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, itu nafas. Sementara hawa, ini bukan Siti Hawa loh, hawa. Hawa itu adalah kecenderungan atau kecintaan pada sesuatu. Ini hampir sama dengan syahwat, Pak. Syahwat itu maknanya juga sama. Maknanya juga kecenderungan, kecintaan, kesenangan kepada sesuatu. Kalau secara bahasa, syahwat itu maknanya tatapan yang kuat, pandangan yang kuat. Kenapa dia memandang secara kuat dan lekat? Mergo seneng. Karena menghendaki. Nah, sebagian ulama kemudian membedakan antara hawa dan syahwat. Kalau hawa itu kesenangan, kecintaan kepada hal-hal yang sifatnya non-materi. Hawa itu. Misalkan perasaan iri, dengki, kemudian tamak dan seterusnya itu hawa. Inmateri, perasaan ingin diakui, menjadi yang nomor satu. Nah, itu hawa. Kalau syahwat, nah ini jelas kalau syahwat ini. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Kalau syahwat itu kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya materi, benda. Jadi Bapak Ibu sekalian, syahwat itu keinginan kepada bentuk-bentuk material dunia. Nah, ketika tadi syahwat sudah menguasai hati, ya maka dia akan menyebabkan sang manusia itu menggerakkan seluruh potensi dirinya, sumber daya yang dia punya untuk mendapat. Dan seringkali tidak peduli jalannya halal atau haram. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah menyebutkan tentang syahwat itu di surah Ali Imran ayat 14. Ini ayat masyhur sekali ini. Kata Allah, zuyyina linnas. Jadi dijadikan indah oleh Allah itu bagi manusia, dalam pandangan matanya manusia apa? Hubbus syahawat. Hub itu kecintaan. Cinta itu senang. Perasaan cinta, perasaan senang terhadap apa? Syahawat. Kalau satu syahwat, kalau banyak syahawat. Kecenderungan atau keinginan kepada hal-hal yang disukai. Sing jenengan seneng ini kan namung setunggal apa kata? Pak Bu, oke, mestian. Lah karena banyak oleh Allah disebut syahwat. Jadi kecenderungan, kesenangan, kecintaan kita kepada dunia itu banyak. Apa saja? Allah rinci di sini. Minan nisa. Jenisnya itu pertama wanita. Tentu kalau perempuan sebaliknya. Kemudian apa? Wal banin. Anak yang banyak. Termasuk anak itu ya anak secara biologis dan juga anak buah. Demi anak buah kan akhirnya terus bikin kontrak-kontrak macam-macam kan hari ini. Demi anak buah. Wal banin. Makna letternya memang anak secara biologis. Wal qanang tiril muqantarat, harta yang bertumpuk-tumpuk. Apa? Minaz zahab wal fiddah, dari jenisnya emas, dari jenisnya perak. Kenapa disebut emas dan perak? Ya karena memang harta yang real itu ya cuma emas dan perak. Sisanya itu tidak pernah real sesuai zamannya. Contoh rupiah. Rupiah zaman Pak Harto sama zaman sekarang beda nilainya. Dulu punya uang 300 juta. Wah, omah wis gak karu-karuan magro-magro. Saya ingat dulu kasus korupsi Bank Suma. Itu bosnya itu rumahnya senilai 300 miliar. 300 juta. Surah karu-karuan bentuknya. Sekarang 300 triliun itu ya biasa kita mendengar. Ya meskipun tetap banyak gitu. Tapi kalau emas, perak, ya sejak zaman dahulu sampai kapanpun dia akan menjadi barang yang berharga. Maka dalam kitab samawi apapun yang namanya fulus, kalau bahasa Arabnya fulus itu duit, itu ya cuma emas dan perak.
dan nilainya akan tetap terus. Nabi itu menyampaikan, kambing 1 ekor zaman Nabi 1 dinar. Zaman sekarang 1 dinar kambing gemuk, Pak. Tidak berubah. Ya memang Allah yang menetapkan. Piye caranya duko, pokoknya ngono. Makanya harta yang sesungguhnya adalah emas dan perak. Makanya Rikar Zarof atau Zarof Rikar itu. Nah, itu sing disimpen nggih emas. 1 ton. Beras yang jenengan kalah Pak di kali emas niki. Dan itu disukai manusia. Maka bahasanya Quran itu wal qanatiril muqantarat, harta yang bertumpuk-tumpuk. Mungkin bentuk lainnya sekarang bisa Bitcoin, bisa saham, bisa rekening yang nolnya panjang. Entah 6, entah 19, saya tidak tahu nolnya. Kemudian apa? Wal khailin musawwamah, kuda pilihan. Nek saat ini nggih mobil mewah gitu kira-kira kalau hari ini. Jenisnya Ferrari mungkin, atau apa Mas? BYD Seagull ya, kalau yang mobil listrik itu ya. Nah. Wal an'am, ternak. Wal harf, ini sawah dan ladang. Kalau sekarang properti, kalau bahasa sekarang properti. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi Allah itu tidak pernah mengatakan ini hal yang buruk, tidak pernah mencela. Bahasanya datar saja kata Allah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang seperti itu adalah kesenangan hidup di dunia. Netral, Pak. Jenengan punya semua boleh. Punyanya banyak ya enggak apa-apa gitu loh. Malah sebaiknya punya banyak, Pak. Lah, kata Nabi kan ni'mal malus sholih limarais sholih. Harta terbaik itu kalau dipegang orang mukmin gitu loh. Dipegang orang yang soleh. Minimal wong soleh niku paling apes lah pelit tuh. Paling apes niku. Tapi betul didamel maksiat. Lah niku kadang yang salah dari umat Islam nek sugih itu rasane kok piye ngaten. Saya curiga jangan-jangan merasa bagaimana itu gara-gara memang rapate iso sugih kan jadi masalah ini. Karena Allah sendiri tidak pernah mencela loh. Allah mengatakan dzalika mataul hayatid dunya, netral. Itu kesenangan dunia memang dan kita hidup di dunia. Cuma Allah mengingatkan wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah itulah tempat kembali yang paling baik. Jadi semua yang hebat-hebat itu yang memang menjadi kesenangan kita, itu tidak ada yang salah. Tapi yang paling penting, bagaimana kemudian kita mampu mengendalikan diri, menggunakan semua itu tadi untuk bekal sebagai kendaraan kita, sehingga bisa kembali ke sisi Allah dalam keadaan terbaik. Kan kira-kira begitu yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Sugih ini benar masalah. Sahabat Nabi ini sahabat utama mayoritas sugih untuk mendanai dakwah Nabi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian tadi, kalau syahwat konotasinya materi, benda. Kalau hawa konotasinya non benda. Kenapa hawa ditempelkan dengan nafsu? Jadi nafsu itu sebetulnya tempat persinggahan, Pak. Mampirnya itu di nafsu kita. Apakah sifatnya rangsangan itu hawa? Terutama kan yang mampir ke dalam jiwa itu kan hawa, hal-hal yang sifatnya immateri. Maka dia lebih digandengkan daripada syahwat, hawa, nafsu. Karena keinginan-keinginan yang non materi itu secara umum memang melekat pada diri kita. Nah, tergantung kemudian apakah kita mampu mendidik jiwa kita atau diri kita. Maka dalam Islam ada namanya tazkiyatun nafas, mensucikan diri. Nah, maka nafas itu kadang-kadang juga dimaknai dengan kolbu atau hati. Karena sejatinya yang menggerakkan jiwa kita termasuk fisik kita adalah hati. Maka mesti dibersihkan. Karena tidak,
Rangsangan-rangsangan yang masuk, jadi syahwat, hawa itu kan rangsangan. Rangsangan yang diterima terus oleh hati kita, oleh jiwa kita, nafas kita. Maka yang terjadi seperti kata Allah, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa atau diri kita itu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Illa, kata Allah, kecuali ma rahima rabbi, diri, jiwa atau hati yang mendapatkan rahmat dari Rabb-nya atau Tuhannya. Nah, itulah yang kita lakukan hari tazkiyatun nafas. Bahwa syahwat, keinginan hal-hal yang sifatnya materi, hawa yang berkaitan dengan keinginan non materi itu satu hal yang memang lumrah manusiawi. Yang paling penting bagaimana kemudian dia diarahkan dan dikendalikan. Nah, yang menarik berikutnya terkait dengan syahwat, Bapak Ibu, Allah kan merinci. Dan tentu rincian itu urutannya mesti ada maksudnya. Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan tentang urutan syahwat tadi, beliau mengatakan betapa besarnya fitnah perempuan. Ini yang saya udah ibu-ibu, yang dimaksud fitnah itu ujian. Bukan yang jenenge wong elek ngoten mboten. Tapi ujian besar itu adalah ada pada perempuan, kata beliau. Maka beliau menukil hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim sahih niki dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ma taraktu ba'di fitnatun. Aku tidak tinggalkan satu fitnah pun yang lebih setelah ini, adarro, yang lebih membahayakan alar rijal minan nisa, bagi laki-laki selain fitnah wanita. Jadi Nabi mengabarkan tidak ada satu fitnah yang lebih membahayakan bagi para laki-laki kecuali fitnah perempuan. Maka semua, kalau saya dulu mengatakan kemaksiatan yang muncul hari ini ya gara-gara ini. Akhirnya terus tadi seneng atau melakukan aktivitas napa niku al-qanatiril mungqantarat, numpuk-numpuk bondo. Ujungnya ke sana, napa enten yang di bondo mau didelok tok kan mboten enten. Atau pengen punya anak buah yang banyak gitu ya. Banin dalam pengertian anak buah kan juga arahnya ke sana. Atau kalau bahasa Indonesia al-khailil musawwamah, mobil yang paling mewah misalkan, atau bisnis properti yang sedemikian luas, food estate sekian juta misalkan dikuasai sendiri, arahnya ke sana Bapak Ibu. Sambo ini perkara apa? Yang terakhir kemarin itu yang lugas kasat mata gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu fitnah. Dan saya sampaikan fitnah itu ujian. Maka saya sering menyampaikan fitnah itu aktivitasnya tukang emas untuk memurnikan kembali tampilan emas. Mencelup atau memasukkan emas ke dalam api. Maka fitnah perempuan hakikatnya adalah ujian yang Allah sediakan khususnya bagi para laki-laki berkaitan dengan perempuan. Akan tetapi Allah itu maha adil. Soal perempuan itu seperti pisau bermata dua. Satu sisi jadi fitnah, di sisi yang lain dia adalah perhiasan yang paling indah. Perhiasan yang paling utama di dunia. Jadi tidak ada yang mengalahkan itu. Nah karena dia paling utama, kadang-kadang ya, cara memenangkannya dengan hal yang mahal kan begitu Pak. Termasuk kadang-kadang mesti menggadaikan akidahnya, melakukan maksiat yang segitu besarnya. Maka dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mata, dunia itu nikmat. Masa sama di depan tadi, tidak ada yang salah dengan syahwat Pak. Kecenderungan itu tidak salah, karena dunia itu memang nikmat. Ad-dunya mata, wa khairun mata'ud dunya. Dan kenikmatan dunia yang paling utama, yang paling besar, apa? Al-mar'u sholihah.
Mar'ah sholihah. Enten taklimi betul itu mriki nggih. Mar'ah sholihah bisa dimaknai perempuan yang sholihah, tapi umumnya dimaknai dengan istri yang sholihah. Karena kalau sudah judulnya mar'ah, itu umumnya memang istri. Dari kata mir'ah, mir'ah itu cermin. Maka sebetulnya hakikatnya perempuan itu sholihah itu pembentuknya adalah suaminya. Karena istri kan cermin. Siapa yang menghadap cerminnya? Tentu suaminya. Maka ketika ada seorang istri yang tidak sholihah, peran suami kadang-kadang cukup besar di sana. Maka saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, ketika fitnah itu bisa di-manage dengan sedemikian baik, maka itu akan menjadi kebaikan yang besar Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan syahwat, dia mesti dikelola. Syahwat, hawa itu perlu dikelola. Dan itu adalah salah satu dari sekian tanda orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah, betul-betul takwa kepada Allah Ta'ala. Karena yang namanya mengendalikan barang nikmat niku nggih angel. Nek wis kadung seneng misalkan makanan yang enak diganti kan susah kita. Apalagi yang seperti itu. Maka memang Nabi sendiri pernah mengingatkan, jalan menuju surga itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hawa nafsu. Sementara jalan menuju surga dihiasi dengan hal-hal yang memang sesuai dengan keinginan syahwat dan hawa nafsunya. Bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi bagaimana mampu kita untuk mengendalikan. Maka bahasanya Quran itu juga an-nahyu, menahan, mengendalikan, bukan dimatikan. Maka di surah An-Nazi'at ayat 40, 41 Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan nafsunya dari al-hawa, rangsangan-rangsangan yang sekian banyak yang umumnya negatif itu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga menjadi tempat tinggalnya. Syaratnya itu Bapak Ibu. Maka ini memang kadang-kadang perlu dibahas sebagai pengingat tazkirah. Kalau tidak pernah dibahas ini lali. Rasa-rasanya kok ya sudah aman kan begitu kita ini. Meskipun ngaji ini sampun dangu. Ini kadang-kadang perlu diulang, diingatkan kembali Bapak Ibu sekalian. Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Jadi orang yang qawiyul mukmin, mukmin yang kuat. Bukan jadi ajizul mukmin. Ajiz. Maka Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan urusan syahwat itu Nabi mengingatkan wal ajiz man atba'an nafsaha ala hawaha. Al-ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh. Ya kayak Sambo itu kan bodoh, Pak. Korupsi sudah secanggih itu loh ya. Bubrah goro-goro ngono kuwi. Kan ya bodoh banget itu. Ya karena balik lagi Bapak Ibu sekalian, ujungnya semua yang dikerjakan oleh manusia, khususnya yang laki-laki berkuasa itu mesti perempuan. Baik yang sah ataupun yang tidak sah. Maka itu harus betul-betul dikendalikan betul itu. Sing nom sing tuwek padha ae Mas, sing nom barang kan cobaannya juga sama. Wah, kuliah ngetop. Wah, hati-hati. Godaan itu akan datang. Semakin tinggi posisi seseorang, maka godaan itu semakin besar. Lalu kalau sudah judulnya Ustadz terus aman? Enggak juga. Wah, kita Ustadz ini kok ya mantap ya, anak buahnya banyak. Status sosialnya tinggi, syukur-syukur sugih pisan. Percobaan soal perempuan juga akan datang. Maka bagaimana kemampuan dia untuk mengendalikan.
Maka kata Nabi, orang yang lemah, yang bodoh itu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu. Ittaba'a nafsaha anil hawa. Memperturutkan hawa nafsunya. Maka Bapak Ibu sekalian, mukmin itu mesti punya sifat iffah. Iffah itu menjaga kesucian diri. Aktivitasnya disebut dengan ta'affuf. Maka kalau ada biasanya anak perempuan namanya iffah, itu maknanya supaya dia menjadi perempuan yang terpelihara karena menjaga kesucian dirinya. Dan yang dimaksud suci di sini bukan hanya berkaitan dengan yang sifatnya tadi. Umumnya orang berpikir urusan seksual saja. Padahal sebetulnya tidak. Semuanya. Karena Allah menyebut syahwat dengan segitu panjang. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana langkah-langkah melakukan ta'afuf? Ya mengikuti perintah Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Maka di hadis riwayat Al-Hakim itu Nabi berpesan kepada kita, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian. Ini kamalul iman, guys, aslul iman nih. Kemarin sudah saya sampaikan itu soal ini, guys. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Tadi hawa itu kan rangsangan, guys. Keinginan untuk ini, keinginan untuk itu, keinginan untuk eksis. Kalau hari ini sirotu enteng-entengan keinginan untuk eksis. Boleh-boleh saja keinginan untuk eksis, tapi harus sesuai dengan koridor yang disediakan oleh Islam. Keinginan untuk mendapatkan harta yang banyak tidak ada soal. Jumlah tidak penting dalam Islam. Mau sedikit, mau amat sangat banyak tidak jadi soal. Yang penting bagaimana mendapatkannya, bagaimana menggunakannya. Kira-kira kan begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara sekian syahwat saya mungkin tidak akan panjang karena banyak. Satu yang memang mesti dikendalikan, dan itu sudah jadi penyakit zaman, dan memang cirinya akhir zaman, apa? Syahwat farji. Urusan hubungan laki-laki dan perempuan. Oh, ini harus dijaga betul. Dulu waktu masih kecil, mulai alit memang dikon ngaji kali bapak nih. Orang ngaji seneni. Ini butuh sakit bayang nih. Enten hadis tidak akan datang akhir zaman sampai perzinahan dilakukan di tengah jalan. Kalau itu bayang nih zaman saya SD. Terus piye lah ngelakoni ini. Magetan loh sudah pernah, kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu. Sinten niku Pak, selain rumah sakit niku. Dan sekarang sudah makin nggak karu-karuan hari ini. Maka yang agak memprihatinkan anak-anak muda sekarang itu kan yang terbesar penyakit lagi naik ini kan sifilis. Hati-hati. Dulu sudah hampir hilang, sekarang muncul lagi banyak hari ini. HIV AIDS, cita keranto aja yang terdata, yang saya tahu cuma 35. Ini sing konangan. Masih boten. Mau tidak memunculkan gejala kok sampai bertahun-tahun. Lah makanya bagi sing beling-beling ini serasa enggak usah aneh-aneh, sudahlah. Masalah tok ngoten niku to. Dosane niku mesti. Risiko yang lain-lain sudah. Kalau sudah kena kan kontrak mati itu HIV itu tidak ada obatnya, mati mesti itu. Ya bahwa kita semua mesti mati kan, tapi nek mati ini HIV kan suara keren blas. Suara keren blas. Loh mati niku misalkan ya lagi jadi relawan ke Gaza mati keren gitu loh. Wah itu syahid itu dunia akhirat. Kerennya itu dunia akhirat ini. Lah niku belas ora keren. Tonggone mau nyingkrih niku. Mati numare perkara, Pak. Lah ki tiyang HIV mati jangan dados RT gak mumet, Pak. Niki enten Pak RT. Wargane mati mergo HIV AIDS. Mumet menapa mboten kira-kira? Penake dikafakne iki. Didusi apa digelundung di jurang mawon kira-kira penake. Lah kan susah niku. Urip nyusah nih mati ya sik nyusahke. Tengah akhirat jelas niku. Maka Bapak Ibu sekalian, ini mesti betul-betul dikendalikan Bapak Ibu. Jalannya apa ya? Cuma satu, nikah.
Kalau belum mampu, ghadul basar. Tambah lagi dengan siam atau puasa. Sudah itu aja. Pesannya Nabi itu simpel. Maka Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Ini pemuda sing nom termasuk pemuda sing wis tuwek niki. Ya ma'syarasy syabab, kata Nabi. Wahai para pemuda, man istata'al ba'ah. Apabila kalian sudah memiliki kemampuan untuk ba'ah, fal yatazawwaj, dan nikah. Ba'ah itu pokoknya mampu nikah, sudah nikah saja. Bukan secara finansial, itu secara fisik, itu ba'ah. Maka zaman dulu tuh umur belasan sudah nikah tuh Pak Jamri. Saya tidak mendorong nikah umur belasan loh, okay? Saya ingin cuma menyampaikan bahwa ukuran Islam itu yang penting sudah mampu menikah secara fisik, okay? Saya ngomong fisik. Tidak bahas ma'isyah nih. Meskipun tentu perlu kebijaksanaan dengan ma'isyah. Maka Nabi melanjutkan, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, nah ini bagi yang belum mampu karena tuntutan sosial dan macam-macam nggih, dan itu tidak dilarang oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan wa man lam yastati, yang belum mampu, kata Nabi. Wa man lam yastati fa alaih, yang belum mampu melakukan nikah tadi, bisaum fa innahu lahu wijaun. Maka puasa, karena itu dapat meredakan. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Ya kita mesti mendidik anak-anak kita, termasuk diri kita. Satu, ghadul basar, menundukkan pandangan. Yang kedua, poso. Maka anak-anak kita jenengan pemulai nikah, ya kan poso, kira-kira kan begitu. Termasuk kita. Karena tidak ada jaminan, sudah berumur pun juga tidak terkena fitnah yang satu ini. Berikutnya apa Bapak Ibu sekalian? Membenahi syahwatnya perut. Setiap kita butuh makan. Karena kalau mau hidup memang harus makan. Yang jadi soal adalah bagaimana cara memenuhi wadah yang kata Nabi, wadah yang buruk gitu loh, kata Nabi. Wadah yang buruk. Syarra min batn. Butun itu perut, Pak. Jadi Nabi mengatakan wadah yang buruk itu perut. Kenapa? Perut itu diisi berapapun ya cukup. Maka kata Nabi, tidak ada wadah yang dipenuhi oleh anak Adam lebih buruk dari perutnya. Nah ini Bapak Ibu, yang ideal, tapi jenengan berusaha niru, berat soal ini. Cukup bagi anak Adam itu beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Nah ini sing saged Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu begitu jadi khalifah, nek dahar namung 30. Sedina 30-an jenengan berusaha melok-melok niki Umar jenengan niku senes sahabat gitu. Pun biasa mawon. Cuma kula niki cerita supaya kita tahu bahwa ternyata ada orang-orang khusus yang seperti itu cara hidupnya. Jadi beliau makan itu sekedar menegakkan tulang punggung supaya bisa hidup dan beraktivitas. Itu Umar bin Khattab. Nek kula bareng mboten kuat yang 30 tok. Luwe tenan Pak nek 30-an iki Pak, jan luwe. Iso-iso kurang gizi nih. Ya balik lagi, beliau kan beda kelasnya. Yang dimakan pun jelas keberkahannya gitu loh nggih. Nah, maka kita masuk yang berikutnya. Jika harus mengisi lebih dari itu, kata Nabi, maka sepertiganya makanan, sepertiganya minumnya, sepertiganya udara. Sederhananya nopo? Ya jangan makan sebelum lapar. Usahakan berhenti sebelum terlalu kenyang. Sudah sesederhana itu. Dan itu sudah disepakati bahkan oleh orang yang kafir. Maka orang kafir kan hari ini kan intermittent fasting, poso caranya mereka. Nek urung luwe urung mangan. Nek mangan ya ora oke-oke. Makanya orang bule sing gede dur sakjane mangane kali kula jenengan oke. Kula jenengan. Wong bule nyatane teng mriki lemu-lemu, Pak. Lemu-lemu. Sarapane gorengan. Mungkin sih tambah
sego pecel, wakeh niku. Lah mriko no buah paling gedang siji. Niku wong bule awake gede dhuwur niku. Nanti siang paling-paling makan apa sandwich, paling sandwich apa? Ya roti rong iris engko diseni napa tengahe niku. Mungkin nek dalu steak, daging. Nek kene kan kaboten tuku daging niku. Tapi artinya yang saya sampaikan adalah bahwa mereka itu secara volume makanan tidak banyak, kata loh. Kita yang banyak. Maka keluhannya orang luar negeri itu kalau ke Indonesia satu, Pak. Marahi, lemu. Mangan ke enak, tur murah kalau di sini itu. Kenapa Jepang orangnya kurus-kurus? Saya ikuti dokumenternya. Ternyata mereka tuh tidak pernah menyediakan makanan dalam porsi jumbo. Semuanya kecil. Dan itu sudah seperti menjadi kulturnya orang Jepang. Malah jenengan ditraktir mangan restoran Jepang, iki panganan apa dolanan, kan cilik-cilik kan nggih. Ya memang seperti itu makanya orang Jepang. Wis sithik larang kan begitu kalau kita ke restoran Jepang, Pak. Meyak napa ngelegakne ati mboten, Pak? Belas ora lega ati niku. Opo? Sak cuwil cilik-cilik larang pisan. Lah memang seperti itu budayanya mereka. Bahkan yang model fast food yang katanya tidak sehat kayak McD atau KFC itu di sana. Itu soda yang jumbonya mereka tuh sama yang regulernya kita. Jadi tidak ada, gede itu tidak ada, Pak. Minuman yang ada rasa-rasa kok sampai setengah liter tuh tidak ada. Paling-paling 300 cc, paling banter nih. Dan di sana itu ada kesepakatan, tidak tahu itu secara nasional itu. Kalau resto menyediani makanan, porsinya itu selalu porsi kecil, Pak. Tidak ada kok terus promo porsi jumbo dipangan sak omah rantek. Kata niku blenger nggih niku, mediun bayuh niku iki jane sego apa sak panci disok kabeh kan ngaten. Di sana ndak ada, Pak. Porsinya kecil dan sudah menjadi adatnya di sana kalau makan harus habis. Nek gantek diamuk, Pak. Harus habis dan mereka ndak mau dibungkus. Uniknya di sana. Makanya orang sana kan kecil-kecil. Yang di melaku. Maka Bapak Ibu sekalian tadi, syahwat makan. Berikutnya syahwat lisan. Lisan kalau zaman dulu kecilnya kita niki. Saat niki termasuk jempol, driji-driji 10 niki. Niki termasuk lisan saat niki. Kadang lebih berbahaya daripada lisan yang ada di mulut kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, berat memang ngurus yang satu ini. Karena ada al-hawa tadi. Untuk apa? Kalau hari ini umumnya adalah keinginan yang tidak tertahankan untuk eksis. Untuk menjadi yang nomor satu, yang paling duluan, yang paling terdepan. Hari ini kan begitu orang. Maka posting segala sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Supaya kita isi dewi. Padahal rungkaro di jempol. Paling-paling ya oleh jempol, nek oleh. Nah itu kehati-hatian kita di situ. Maka Nabi itu pernah berpesan, hadisnya Sahih Bukhari Muslim, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ya, itu yang kadang harus hati-hati. Mungkin kita tidak ngomong, Pak, nggih. WA niku lho, sok-sok bahaya niku. WA niku. Kita nge-share apa kita tidak tahu itu isinya. Kalau niku sering prihatin, judulnya grup dakwah gitu. Judulnya niku. Tapi postingannya kok begitu gitu. Ya bisa jadi benar gitu, bisa jadi. Tapi menurut saya apa sih manfaatnya? Karena belum tentu juga yang kita sampaikan diterima oleh yang lainnya. Mungkin malah menyinggung perasaannya karena mungkin merasa itu kelompoknya dan seterusnya dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, terus apa yang mesti kita lakukan? Kebutuhan kita untuk ngomong itu kan tidak tertahankan. Manusia kan memang senang ngomong, Bapak Ibu. Makhluk sosial. Senang berinteraksi, senang menyampaikan pendapatnya. Maka satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Hadisnya riwayat Tirmidzi. Hadisnya niki Hasan, niki hadis Hasan. Jadi dari sahabat Abdullah bin Busr. Saya tidak tahu Abdullah bin Busr itu apa bapaknya dulu juragan kurma betul kertas kula. Oke, Busr niku lak kurma sing napa sandu apa setengah mateng, Pak. Sebelum jadi rutop. Nek rutop niku sampun mateng, airnya banyak. Kalau Busr niku sing rada-rada kadang-kadang enten napa sepet-sepete sithik niku Busr niku.
Kemerampun nek cara mriki. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Jadi kata beliau, anna rajulan qal, seorang laki-laki berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathrat alai. Sesungguhnya syariat itu, syariat Islam itu sudah banyak bagiku. Wis kokean carane. Cara ngaji kuwi wis suwe ngoten lho, Pak. Cara mriki lho nggih. Ilmune sampun kathah soal Islam. Mungkin rada kewalahan, mungkin saya tidak tahu. Kemudian dia melanjutkan, fa akhbirni bi syai'in atasyaddu bihi. Maka kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Gampangannya sing gampang tapi iso dilakoni terus. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah. Tentu zikir bentuknya banyak, Bapak Ibu sekalian. Jenengan rawuh taklim niki nggih zikir. Syukur-syukur ngisi teng mriki nggih zikir. Kan kalau ngendhasih kula barang. Kalau sinten monggo mungkin dijadwal Pak Pausitin. Membaca buku juga zikir, wirid juga zikir. Maka berkaitan dengan media sosial, daripada kita posting yang aneh-aneh, kita tidak tahu kebenarannya, ya sudahlah, kan enak. Nanti kan banyak toh. Misalkan kan ada sekarang grup yang kita bisa ambil, misalkan tafsir Quran Al-Wajiz, Al-Muyassar, segala macam itu memang di-share malah karuan. Hadis hari ini, tafsir hari ini itu lebih aman sebetulnya. Atau kirim doa, apapun monggo. Kadang-kadang kan ada keinginan yang tidak tertahankan untuk melakukan itu. Meskipun ya sebagian yang lain mampu untuk tidak. Contohnya kula ini betul paten minat, model-model begitu tidak terlalu minat. Paling delok grup kok kita oke, kamu rapat yang penting itu hapus kata mawon biasa nih. Karena khawatir ketika berinteraksi kemudian kita tidak mampu mengendalikan diri. Oke. Membasahi lisan dengan zikrullah. Bentuknya banyak, monggo. Mampunya penjenengan seperti apa? Kemudian Bapak Ibu sekalian, membenahi syahwat berkaitan dengan harta dunia. Jadi memang kesenangan kepada harta itu sudah melekat manusiawi. Tidak ada orang yang tidak suka dengan harta yang banyak. Maka surga itu, Bapak Ibu, cerita tentang surga itu selalu tentang harta. Maka Bapak Ibu, yang paling penting itu sebetulnya berkaitan dengan syahwat harta itu bukan berapa banyak yang kemudian bisa panjenengan kumpulkan atau miliki. Ini betul penting dalam Islam. Jenengan itu sing dikelompoknya kathah, dikelompoknya sekedhik niku sami mawon. Hukumnya sama. Jenengan arep sugih, arep melarat itu tidak masalah di mata Allah, sama. Yang jadi masalah bagaimana cara mendapatkan, mengumpulkannya, dan bagaimana kemudian cara untuk memanfaatkannya, itu saja sebetulnya. Mas saya sering menyampaikan, hidup itu kan ada 4 keadaan. Murun wa syarrun, itu paling elek nih. Wis uripe pahit elek kelakuane, itu paling cilaka dunia akhirat. Yang kedua, murun wa khairun. Hidupnya pahit tapi baik. Niku wong Islam saat ini niku, melarat tapi soleh niku. Kurang ideal, Pak, tapi pun sae niku. Yang ketiga, khulwun wa syarrun. Hidupnya manis tapi jahat, jelek. Wis kok koruptor niku lah gampangane niku. Niku minat teng donya, betul minat teng akhirat. Nah, yang terbaik yang keempat, khulwun wa khairun. Uripe niku enak tapi sugih blegedu koyo Nabi Sulaiman niku kira-kira. Niku lah idaman kita semua. Tapi baik lagi Bapak Ibu sekalian, khulwun dan murunnya itu tidak dihisab. Dengan sugih melarat itu tidak dihisab. Yang dihisab itu khairun wa syarrunnya, baik dan buruknya berkaitan dengan segala hal. Salah satunya terkaitan dengan urusan harta. Maka Bapak Ibu, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
Wahai orang beriman, jangan kamu saling makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Ini yang banyak terjadi hari ini. Jadi dipikir orang mangan opo tapi mangan sopo kan begitu. Itu masalah besar itu. Nah, illa kata Allah kecuali angtakuna tijaratan angtarodin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atau terjadinya suka sama suka di antara kalian, saling ridho. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir sebetulnya. Rizki itu jatah. Maknanya rizki itu jatah, Pak. Nek jenengan memang jatah ini ku sak cingkir nggih sak cingkir. Nek jatah ini sak telogo nggih sak telogo. Jatah sak cingkir disoki banyu pinten mawon nggih tetep bludak ora dadi apa-apa. Bukan berarti tidak bekerja, nggih. Kita bekerja itu karena diperintahkan, bukan untuk mendapatkan harta. Kita bekerja itu karena diperintahkan. Karena kita memang masih beramal. Dan ada kalanya dosa itu hanya bisa dihapus dengan kerja. Mana sok-sok niku kalau saya ben ora kebablasan disapih barang. Wayahe golek duit yo kadang-kadang lereno gitu. Ben ora bolak-balik golek mawon. Soalnya gatene kurang, gatene butuh niku mboten enten telase niku. Maka Bapak Ibu sekarang apa kata Nabi? I'malu, beramalah kamu semua, kata Allah, kata Nabi. Fakullu muyassar. Karena masing-masing kalian itu akan dimudahkan. Sing penting beramal. Amal itu bisa yang ibadah mahdoh, bisa yang ghairu mahdoh, termasuk kerja. Beramallah, tentu dengan cara yang benar. Kata Nabi, fakullun muyassar. Setiap kita itu akan dimudahkan. Enten sing dimudahkan dalam urusan harta, kesampar, kesandung oleh duit, itu enten. Kalau enten koncong ya. Saubah-ubah itu jadi duit kata kalau gubun itu. Enten. Tapi enten, yang lain yo wangel tenan gitu, enten aja deh. Kemudian dalam hal apa? Dalam hal relasi. Dolan yang dia ketemu konco. Kan enten model ngeten niku. Dadi konco, dadi dulur, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Kita itu dimudahkan sesuai dengan rezeki kita masing-masing, maka tidak usah khawatir. Yang penting usaha maksimal, berdoa kepada Allah Ta'ala, pasti diberikan yang terbaik. Maka kalau sudah seperti itu Bapak Ibu sekalian, yang ada adalah bahwa kita akan menjadi orang yang puas dengan hidup itu Bapak Ibu. Maka kata Nabi, orang yang beruntung, orang yang menang itu, kata Nabi, berkaitan dengan urusan hidup di dunia. Qad aflah man hudiya ilal Islam. Orang yang menang, yang beruntung itu adalah orang yang diberi oleh Allah petunjuk kepada Islam. Jadi orang Islam dan taat dengan syariat Islam. Kemudian apa kata Nabi? Waruziqal kafaf. Diberikan rezeki yang cukup, kata Nabi. Kafaf itu cukup. Kafaf itu cukup, maksudnya meliputi semua gitu loh. Tidak harus banyak, tapi semuanya dapat gampangannya. Gigi sehat, kan Pak. Ada yang dimakan dan seterusnya. Kemudian apa? Wa qani'atihi, dan dia merasa puas, merasa cukup dengan tadi rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi qanaah. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mampu seperti itu, kita itu tidak akan dilalaikan dengan hal-hal yang seperti itu. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah An-Nur ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Bukan berarti dia tidak jual beli, tidak bekerja, kerja dia, tapi tidak lalai. Maka proses mencarinya benar, menggunakannya juga benar, membagi waktunya juga benar. Dan ini memang tantangan tersendiri Bapak Ibu sekalian. Wa iqamis shalah, dan kemudian dia menunaikan, menegakkan sholat. Dan salah satu ciri orang yang dilalaikan dengan perniagaan sholat di Quran Karim. Kemudian apa? Wa ita'iz zakah, dia menunaikan zakat. Cirinya orang yang lalai adalah iman bayar zakat. Setidaknya zakat yang wajib.
Kalau yang sunnah, monggo, lebih baik ditambah yang sunnah, sodakohnya. Karena apa? Motivasinya cuma satu. Ya khofuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka itu takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi terguncang. Maksudnya hari kiamat. Maka seperti satu ayat mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Endingnya cuma itu tadi. Faqina adzabannar. Allah tidak pernah menciptakan segala hal secara sia-sia. Maka maha suci Allah atas segala hal yang terjadi di sekitar kita, dan kita berharap dijauhkan oleh Allah dari azab neraka. Demikian Bapak Ibu sekalian bisa kami sampaikan, sebetulnya masih panjang karena sudah masuk waktunya sholat Isya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.